Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Pada kesempatan ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-15, yaitu tentang melakukan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini minggu pertama. Materi kali ini adalah tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Pengertian pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengertian pengamanan dalam pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Menurut para ahli, 1. Purwanto dan Muhammad Ali dalam bukunya Teknik dan Manajemen Pergudangan, Pemeliharaan dan Perawatan adalah kegiatan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. 2. Menurut Lukas Dwiantoro dan Rumsari Hadi Sumarno dalam bukunya Manajemen Logistik Pedoman Praktis bagi Sekretaris dan Staf Administrasi menyatakan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan alat atau barang yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik, serta menjamin jangka waktu pemakaian barang mencapai batas waktu yang optimal. 3. Menurut pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 4. Menurut Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan dalam bukunya Memahami Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran menyatakan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Dalam kegiatan perencanaan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, ada beberapa hal yang harus disiapkan. 1. Informasi atau data mengenai aset sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan pengamanan dan pemeliharaan. 2. Buku manual dari peralatan tersebut. 3. Hasil inspeksi dan saran yang ada. 4. Kondisi peralatan terkini. 5. Catatan kinerja sarana dan prasarana. 6. Jumlah dan kesiapan personel yang kompeten untuk jenis pekerjaan, pengamanan, dan pemeliharaan. B. Tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. 1. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. 1. Barang-barang atau alat atau mesin terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. 2. Mengoptimalkan usia alat atau mesin karena terpelihara dengan baik. 3. Menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. 4. Menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. 5. Menghindari kehilangan alat atau mesin karena telah terkontrol secara rutin. 6. Menghindari penyimpanan yang tidak teratur. 7. Menjamin keselamatan pemakaian alat atau mesin karena ada pengecekan kondisi alat atau mesin secara berkala.
Kedua, manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Purwanto, dalam bukunya Teknik Manajemen Pergudangan, manfaat dan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. B. Konservasi aset menjadi lebih baik. C. Meningkatkan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap bagian atau suku cadang sarana dan prasarana. 4. Mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan akibat kerusakan total. E. Menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. F. Menghindari kecelakaan kerja. G. Meningkatkan motivasi para karyawan dalam mengidentifikasi sarana dan prasarana yang memerlukan perawatan lanjutan. H. Meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan biaya perawatan rumah sakit. I. Mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan. C. Mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Menurut Wahyu Sri Ambar tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana, manfaat pemeliharaan adalah ini terbagi menjadi dua, manfaat bagi negara dan manfaat bagi pegawai itu sendiri. Manfaat bagi negara ini meliputi 1. Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. 2. Pemeliharaan yang baik akan menyebabkan jarang terjadinya kerusakan sehingga biaya pembelian dapat ditekan seminimal mungkin. 3. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, peralatan kantor akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. 4. Dengan adanya pemeliharaan yang baik akan terlihat nyaman. 5. Pemeliharaan yang baik menghasilkan hasil pekerjaan yang baik. Kemudian manfaat bagi pegawai adalah memudahkan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.